O meu primeiro encontro com uma prostituta aconteceu no quarto ano ginasial. Diante daquelas janelas vitrines, onde um mar de mulheres de todos os tipos levou. Hai semua, balik lagi di channel Movie Cassette. Terima kasih sudah klik video ini. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Boca, rilisan tahun 2010. Film ini bercerita tentang seorang yang dijuluki sebagai raja narkoba dan pebisnis rumah bercocok tanaman di suatu kota yang bernama Boca. Permasalahan pun muncul ketika dia mencoba untuk mengambil lahan dari para gangster. Nah, daripada penasaran, yuk langsung aja kita mulai alur cerita film selengkapnya. Tetapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video unik dan keren dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang yang bernama Hiroito, yaitu seorang bocil yang berasal dari keluarga berada. Sebenarnya sih dia agak bandel-bandel amat, cuma sudah pernah bercocok tanam sejak masih bocil dan terus ketagihan sampai dewasa. Meski di luar rumah sifat Hiroito amatlah gelo, dia masih dianggap anak baik-baik oleh keluarganya. Ayahnya pun sering memarahi Hiro supaya kelak ia bisa menjadi pribadi yang bermanfaat. Tetapi Hiro menganggap sang ayah sangatlah menyusahkan. Karena tekanan batin yang dia tahan selama bertahun-tahun tak terbendung lagi, Hiro membunuh ayahnya sendiri. Kepolisian mencurigai Hiro sebagai tersangka. Sayangnya tidak ada bukti yang akurat yang menunjukkan bahwa Hiro adalah pelakunya. Kunjungan polisi dan lolos dari jeratan hukum inilah yang memulai perjalanannya sebagai raja bisnis dunia gelap. Hiro yang sekarang bisa menjalani hidup dengan bebas langsung membeli barang kesukaannya, yaitu sebuah pistol. Hiro juga pindah ke sebuah kota bernama Boca untuk menjalani hidupnya yang baru. Mulai dari ngudut, minum jus cap orang tua, sampai bermain biliar menjadi rutinitas Hiro. Suatu ketika Hiro dibully di tempatnya bermain biliar karena permainannya amatlah buruk. Tapi jangan salah sangka, ia tidak akan segan-segan menghabisi orang yang merendahkannya. Ada kalanya juga Hiro memberdayakan anak jalanan supaya bisa membantu pekerjaan yang ia lakukan, yaitu memproduksi daun kenikmatan di suatu tempat bercocok tanaman. Di tempat barunya, kebiasaan bercocok tanam Hiro masih belum hilang. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu dengan wanita sekitar bernama Alit. Rasa cintanya tumbuh sampai ke jenjang pernikahan. Orang terdekatnya Hiro seperti si Alay dan sahabatnya bernama Osmar juga menghadiri pesta pernikahannya. Beberapa hari kemudian Hiro dan Osmar mendatangi sebuah klub dengan tujuan meminta kerjasama. Ia mendapat informasi dari kepala polisi yang merupakan CS-nya bahwa ada transaksi daun kenikmatan dengan skala besar. Hiro meminta bantuan tenaga untuk merampas lahan garapan tersebut. Setelah sepakat lokasi transaksi daun kenikmatan, langsung mereka ambil alih. Rencana demi rencana berhasil dengan sukses. Kekayaan pun mulai menghampiri mereka. Namun tanpa Hiro ketahui, Osmar ternyata memiliki mental sebagai seorang pencuri. Perhiasan milik Hiro digasak olehnya tanpa permisi. Semua perhiasan tersebut dia jual untuk dihabiskan buat bercocok tanam. Baru juga aktif genjotan duniawi mau dimulai, Hiro datang mengambil kembali haknya. Lalu selanjutnya untuk memperluas jangkauan bisnis non-halalnya, Hiro memiliki ide untuk menjual narkoba melalui para PSK yang ada di luar wilayah kekuasaannya. Sambil ditemani berita radio tentang dirinya yang diduga menjadi penguasa bisnis dunia gelap, Hiro mengedarkan narkoba untuk dijual di wilayah gangster lainnya. Reputasi buruk tentang Hiro rupanya berdampak pada tempat bercocok tanam. Tempat itu membuat daun kenikmatan, yaitu daun narkoba. Osmar yang sedang nongkrong di sana pun diciduk karena dianggap berkomplotan dengan Hiro. Alasan mengapa saat ini Hiro masih belum dipenjara adalah karena menyogok si kepala polisi. Kepala polisi setengah botak ini mengusulkan agar Hiro pergi keluar kota untuk beberapa waktu sampai situasi reda. Tak punya pilihan lain, Hiro pun setuju. Hiro merasa aman di tempat persembunyian barunya. Namun para polisi dapat mengendus keberadaannya dan menangkap Hiro. Di saat Hiro berada di penjara, gangster dari wilayah lain tempat narkoba Hiro diedarkan datang ke tempat bercocok tanam yang dikelola olehnya. Gangster ini mengamuk dan memaki-maki seluruh wanita yang ada di sana. Wajar saja, sebab wilayah si gangster mencari nafkah diganggu oleh Hiro. Alhasil sang istri menjadi sasaran kemarahan si gangster.
Pada akhirnya tempat bercocok tanaman milik Hiro diambil oleh gangster lain. Hiro sendiri dengan kekuatan orang dalam tak perlu waktu lama baginya supaya bisa bebas dari penjara. Hiro menyadari wajah cantik istrinya mengalami lebam. Ia pun mengetahui bahwa Alai dilukai oleh orang lain dan tempat usahanya diambil alih. Untuk balas dendam para gangster yang mencoreng nama buruknya, ia berkomplotan dengan teman-teman lamanya. Semua akan dilakukan untuk satu hal. Selain para gangster lain yang menjadi korban, si kepala polisi backingannya juga menjadi korban akibat Hiro melakukan tembakan terang-terangan. Di suatu sisi, ia disogok oleh Hiro, tapi di sisi lain wali kota meminta si kepala polisi untuk menangkapnya. Mental korupnya kepala polisi pun memilih untuk menangkap Hiro. Hiro akhirnya kembali masuk ke dalam sel tahanan. Selanjutnya, Hiro dipanggil oleh kepala polisi dan berniat membebaskan Hiro karena dulu pernah menjadi temannya dengan satu syarat, yaitu Hiro tidak boleh lagi berurusan dengan gangster saingannya. Karena perjanjian inilah Hiro kembali membangun tempat bercocok tanaman dari nol. Namun karena pengkhianatan si kepala polisi membuat kebiasaan ngobatnya Hiro semakin parah. Hal ini membuat Alai menjadi ilfil walaupun meninggalkan Hiro tanpa sepatah kata pun. Olha pra você, Hiroito. Você nunca tá satisfeito. Hiro mencari Alai ke tempat kerjanya, namun ia temui hanyalah seorang gadis bohai. Sayangnya Hiro tidak punya waktu untuk mencari Alai karena ia kembali dikejar-kejar oleh polisi. Hiro bersembunyi di apartemen temannya, namun para polisi sudah mengepung gedung apartemen tersebut. Namun sesuai reputasinya, Hiro sebagai raja dunia gelap, ia dapat menyuruh anak buahnya untuk membantunya kabur dengan menyamar sebagai seorang wanita gelis. Hiro harus menghilangkan jejaknya kembali sampai situasi mereda. Sedangkan tempat bercocok tanaman barunya ia percayakan kepada Osmar. Selama masa pelarian ini pula, Hiro semakin kacau. Setelah beberapa minggu pelarian Hiro pun berakhir dan ia kembali ke rumahnya. Alai yang mendapat kabar dari gadis kalau Hiro mencari dirinya pun ikut pulang. Semua kembali seperti sedia kala, padahal alasan Hiro mencari Alai adalah untuk mencampakannya. Setelah bercocok tanam untuk yang terakhir kalinya, Hiro pun menyuruhnya untuk pergi. Kini Hiro kembali bebas. Ia merayakan kebebasannya dengan menggunakan narkotik supaya ia terkena DO. Beruntung ada si sopir dan si cewek yang menemani Hiro selama pelarian menyelamatkan dirinya dari kritis karena narkotik. Sebenarnya alasan mereka kembali untuk menemui Hiro adalah untuk memberitahu kalau Osmar memonopoli keuntungan dari tempat bercocok tanamannya. Dengan kata lain, Hiro tidak mendapatkan uang sepersen pun. Hiro terpaksa melakukan cara kasar lagi untuk mempertegas bahwa tidak ada yang bisa meremehkan dirinya. Tak lama kemudian polisi datang. Si sopir yang hendak melarikan Hiro pun hanya bisa pasrah melihat tuannya dibawa pergi. Tapi tenang saja karena keluar masuk penjara adalah makanan sehari-hari bagi penguasa yang satu ini. Dan sampai di sini film pun selesai. Nah, bagi kalian yang menyukai film yang bergenre seperti ini, kalian klik tombol like yang ada di bawah ini. Serta jika kalian punya saran dan kritik, tulis di dalam komentar. See you on the next video. Bye-bye.